Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan. Sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa. Ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang banyak ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena begitu banyak fadilah yang Allah berikan. Oleh karenanya jangan sampai ibadah bulan suci Ramadan itu terkotori oleh hal-hal yang harusnya tidak perlu kita lakukan. Makanya di dalam bulan suci Ramadan itu yang dituntut adalah bagaimana kita memiliki sebuah kesabaran yang lebih dibandingkan ketika di hari-hari biasa. Karena sayang sekali rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan itu begitu banyak terkotori, tercemari karena kita tidak mampu menahan kesabaran. Persoalannya adalah batas kesabaran itu seperti apa. Jadi kalau dalam Islam itu ada ukuran kesabaran itu seperti apa. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini nanti bisa menggambarkan kita seperti apa sih sebenarnya kesabaran dalam Islam. Suatu ketika Rasulullah itu bertamu ke kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Sedang asik mereka bercengkrama, tahu-tahu muncul seorang Arab Badui dengan tanpa sebab musabab yang jelas memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi karena Abu Bakar As-Siddiq merasa tidak pernah ada persoalan dengan orang Arab Badui itu, dan juga dengan keimanan dan rasa kesabaran yang tinggi, dia mendiamkan saja. Melihat apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tersenyum. Rupanya sikap yang ditampilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini membuat emosi orang Arab Badui tadi semakin tersulut. Dia memaki-maki dengan kata-kata yang lebih kasar dari yang sebelumnya. Tapi lagi-lagi kembali dengan keimanan yang tinggi, kesabaran yang tinggi, Abu Bakar As-Siddiq tidak mempedulikan itu. Rasulullah pun kembali tersenyum. Rupanya hal seperti itu bukannya menghilangkan kesabaran orang Arab Badui tadi, semakin tersulut emosinya sambil menunjuk-nunjuk ke wajah Abu Bakar As-Siddiq dan memaki dengan yang lebih keras. Rupanya sebagai manusia biasa, Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki hawa nafsu yang tidak bisa menahan kesabarannya. Oleh karena itu dia pun membalas apa yang dilakukan oleh orang Arab Badui tadi, sehingga akhirnya terjadilah perang mulut di antara mereka. Melihat kondisi itu, Rasulullah tanpa mengucapkan salam langsung meninggalkan mereka. Seakan-akan tersadar, tersentak Abu Bakar, terus dia mencoba mengejar Rasulullah. Dia katakan, "Ya Rasulullah, janganlah engkau tinggalkan aku dalam kondisi kebingungan seperti ini. Kalau memang ada yang salah, tolong beritahu aku apa yang harusnya aku lakukan." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau ketika tadi pertama sekali orang Arab Badui itu datang memakimu, aku melihat kesabaranmu sungguh sangat luar biasa. Itu makanya aku tersenyum. Karena aku melihat dalam waktu yang bersamaan ribuan malaikat turun mendoakanmu kepada Allah." Begitu juga yang kedua, kata Rasulullah. Ketika orang Arab Badui itu kembali memakimu dengan yang lebih keras, kau begitu sangat luar biasa menahan kesabaran dengan keimanan. Itu sebabnya aku kembali tersenyum. Karena aku melihat jumlah malaikat yang turun juga lebih banyak mendoakanmu. Tetapi untuk ketiga kali ketika kesabaranmu hilang, kemudian kau balas perang mulut dengan orang Arab Badui itu, disitulah aku melihat malaikat yang tadi mendoakanmu satu persatu pergi meninggalkan, dan bersamaan dengan itu syaitan pun turun dengan senyum kemenangan. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menangis kemudian minta ampun kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kisah ini, kita teringat dengan firman Allah yang di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Di sini Allah katakan, hai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang saya ingin tekankan di sini adalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya di setiap diri orang sabar selalu Allah berada di sana. Maka menjadi tidak pantas ketika ada seseorang mengatakan, jangan sampai batas kesabaranku hilang ya. Jadi kalau dia mengatakan itu sebenarnya dengan bahasa lain, jangan sampai Allah pergi dariku ya. Kira-kira kan seperti itu. Berarti ketika dia mengatakan dirinya sudah tidak sabar, bersamaan dengan itu sebenarnya dia membatasi keberadaan Allah dalam dirinya.
Jadi kalau ada orang mengatakan ada batas kesabaran, berarti dia juga mengatakan ada batas keberadaan Allah dengan dirinya. Ini yang memang tidak mudah. Termasuk yang menyampaikan ini pun seringkali tidak bisa melakukan itu. Karena memang tidak mudah. Ketika kita dihadapkan kepada persoalan seperti Abu Bakar As-Siddiq tadi, mampu nggak kita bertahan seperti itu? Rasa-rasanya tidak semua orang yang mampu. Jadi kesimpulannya, kesabaran dalam Islam itu tidak ada batasnya. Karena ketika kita membuat batasan dalam kesabaran itu, sama halnya dengan kita membatasi keberadaan Allah dengan diri kita. Kesabaran ini sangat kita butuhkan ketika kita melaksanakan berpuasa. Makanya disarankan ketika kita melaksanakan puasa, jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak mengumbar kata-kata. Karena nanti pada akhirnya kita akan terpancing oleh ketidaksabaran itu sendiri. Mudah-mudahan nanti bulan puasa yang akan datang ini, kalau kita dipertemukan Allah, kita bisa menjadi lebih sabar daripada puasa-puasa sebelumnya. Dengan pengalaman-pengalaman ini tentu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sekalian.